Rekan sosiologi, pembahasan berikutnya adalah tentang pengertian dari kohesi sosial. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk memaparkan konsep sosiologi. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konsep kohesi sosial, lengkap dengan pendekatan dan dimensinya. Baiklah, kita mulai saja pengertian dari kohesi sosial. Kohesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan yang erat, perpaduan yang kokoh. Secara etimologi, kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan individu dan lembaga. Kohesi sosial terbentuk oleh persamaan nilai, persamaan tantangan, dan kesempatan yang setara yang didasari oleh harapan dan kepercayaan sehingga timbul rasa memiliki. Kohesi sosial merupakan rasa keterikatan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya. Kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu entitas yang kemudian menghasilkan kerekatan hubungan di antara mereka. Terdapat 4 elemen yang secara mutlak tidak dapat dipisahkan dalam mencapai kohesi sosial. Di antaranya kesetaraan tanpa adanya diskriminasi, harkat dan martabat dijunjung tinggi, komitmen untuk berpartisipasi, serta kebebasan individu dengan adanya pengembangan diri. Keempat elemen tersebut pada gilirannya menghasilkan kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya. Dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, suka satu sama lain, dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas, dan pemeliharaan. Terdapat beberapa pengertian tentang kohesi sosial menurut para ahli. Silakan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya pendekatan kohesi sosial. Kohesi sosial dapat terbentuk dan diidentifikasi melalui beberapa pendekatan yang berbeda untuk memahaminya. Di antaranya, yang pertama negative approach atau pendekatan negatif. Pendekatan ini memandang kohesi sosial di masyarakat tidak terjadi karena adanya hal atau faktor negatif yang menyebabkan tidak terciptanya hubungan masyarakat yang baik, seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor penyebabnya. Pendekatan yang kedua adalah positive approach atau pendekatan positif. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang bagus bagi dirinya, atau dalam arti kata lain untuk membentuk keadaan di mana kohesi sosial dapat tercipta berdasarkan kualitas hidup. Pendekatan positif ini dibagi menjadi 4 pendekatan, diantaranya yang pertama territorial cohesion approach. Solidaritas teritorial ini dianggap akan menciptakan kohesi sosial karena keadaan ini akan mengurangi adanya perbedaan di wilayah tersebut. Yang kedua social capital approach yang melihat adanya persamaan nilai, standar hidup, dan kepercayaan bersama akan menciptakan masyarakat yang berupaya untuk menyelesaikan masalahnya secara bersamaan. Kemudian quality of life approach. Pendekatan ini melihat bahwa kualitas sosial dalam masyarakat dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas ekonomi dan hubungan sosial mereka. Kualitas sosial ini memiliki 4 karakteristik, yaitu kestabilan ekonomi, keterbukaan hubungan sosial, perluasan kohesi sosial, dan kebebasan individu. Berikutnya, access to right approach yang melihat bahwa dengan menganalisa kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak mereka, maka dapat dilihat apakah kohesi sosial dapat tercipta. Contohnya dapat dilihat dari sistem informasi dan komunikasi serta penanganan keuangan dan sumber daya manusia. Berikutnya dimensi kohesi sosial. Kohesi sosial dapat dibagi menjadi
sedikitnya 6 berhubungan dimensi teori dan sosial. Di antaranya yang pertama, rasa memiliki, menjadi tingkat di mana anggota individu merasakan seolah-olah mereka adalah suatu bagian penting dari masyarakat atau kelompok. Yang kedua, rasa moral, mengacu pada tingkat di mana anggota suatu masyarakat atau kelompok bahagia dan bangga menjadi anggota. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dianggap sebagai perekat yang menyatukan kelompok masyarakat bersama dan membuat tindakan yang saling mempertahankan pekerjaan bersama. Yang keempat, konsensus tujuan, adalah seberapa persen anggota masyarakat setuju terhadap pentingnya setiap masalah. Yang kelima, jaringan kohesi. Dalam jaringan yang dibatasi dengan kohesi internal yang lebih tinggi, pada umumnya digambarkan dengan menghubungkan kepadatan dari mata rantai pertukaran informasi antar anggotanya. Yang keenam, norma-norma sosial. Norma-norma sosial kelompok adalah kepercayaan masyarakat tentang perilaku dan sikap yang normal, bisa diterima di dalam konteks sosial tertentu. Dimensi norma-norma sosial tersebut mencakup diantaranya norma-norma pada keikutsertaan, norma-norma tentang kepemimpinan, dan norma-norma tentang program yang spesifik. Demikian saja pembahasan kami tentang konsep kohesi sosial. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda hubungi website pembelajaran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.